Silakan keluarga boleh duduk di depan. Mari kita persiapkan dengan lagu pembukaan halaman 102 nomor 6. Halaman 102 nomor 6. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Keluarga yang berduka cita dan saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk berpisah dengan Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno yang telah mengakhiri hidupnya di dunia ini. Kematian adalah bagi kita suatu peristiwa yang tak terselami, tetapi kita tidak berada di sini tanpa harapan. Harapan akan hidup yang akan datang. Karena kepercayaan mengajar kepada kita bahwa barang siapa selama hidupnya makan dari roti yang Kristus berikan padanya, ia akan hidup selama-lamanya. Karena percaya akan firman Tuhan itu, kita datang ke tempat ini untuk merayakan Ekaristi. Dan kita bersyukur kepada Allah atas setiap kebaikan yang Ia kerjakan di tengah-tengah kita melalui Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno. Semoga karena itu Allah bermurah hati padanya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Dia selalu menyertai manusia, pun pula di dalam kematiannya, Dia mengantar orang beriman ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Silahkan duduk. Riwayat singkat dari Ibu. Ibu lahir di Solo tanggal 9 Agustus tahun 49. Ibu anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ibu anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ibu suka masak. Dari sejak kelas 4 SD, Ibu sudah belajar, Ibu sudah bisa masak. Ibu diajari sama tantenya. Ya sekarang sudah almarhum sih. Ibu suka kucing dan anjing. Lagi-lagi ini ketularan sama tantenya itu. Ibu suka bersosialisasi. Misalnya kalau duduk di dekatnya, itu pasti diajak ngobrol.
di mana-mana itu, di kendaraan umum, kecuali waktu misa tentunya. Nah, karena suka sosialisasi itulah, makanya ibu aktif di kegiatan-kegiatan di gereja. Ibu ikut KOR, ibu juga ikut lektor. Waktu pertama kali ibu bilang mau ikut lektor, saya berpikir, hah? Ibu mau ikut lektor? Hahaha. Tapi akhirnya kami ikutan juga sih. Kami berempat akhirnya jadi lektor semua. Dan ibu jadi lektor itu tidak pernah putus sampai keluar kebijakan paroki tentang pembatasan usia lektor. Baru itu ibu berhenti menjadi lektor. Saya mau sharing hari-hari terakhir kami bersama dengan ibu. Ibu kena stroke tanggal 16 Juli. Jadi awalnya ibu habis bangun tidur siang, ibu mengeluh kok rasanya kok kepala saya pusing gitu. Saya bilang, ya udah Bu, mungkin ibu kebanyakan tidur atau mungkin ibu belum makan karena ibu memang makannya suka-suka gitu loh, kadang makan kadang enggak. Saya bilang, ya udah Bu, ibu mandi aja dulu, habis itu mandi, ibu habis selesai mandi ibu makan. Ibu mandi? Oh, lebih dekat. Terus akhirnya ibu mandi, habis itu ibu beberes dapur, kasih makan kucing, dan akhirnya Dek Rika bilang, Mas, ibu jatuh. Saya lihat ibu, oh iya ibu jatuh, tapi saya nggak mikir apa-apa waktu itu. Saya pikir ya jatuh mungkin ya pusing karena nggak makan atau gimana. Akhirnya kami bawa ke tempat tidur, tapi kok kelihatannya kok ibu lemes. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit ibu di CT scan dan ternyata ibu ada perdarahan di otak sebelah kanan. Dokter bilang ini mungkin mau dicoba diterapi dengan obat. Siapa tahu bisa, kalau misalkan cukup dengan obat, ya ibu nggak perlu dioperasi. Ibu dirawat di HCU, ibu dirawat selama 3 hari di sana. Selama 3 hari, akhirnya ibu bisa pindah di ruang perawatan biasa. Di sana ibu dirawat selama 4 hari. 4 hari dokter bilang, oh ini cukup, sudah bisa pulang. Kami berpikir, wah kayaknya ibu ringan-ringan aja nih. Karena total cuma seminggu, ibu hanya dikasih obat. Setelah ibu pulang, ibu dikasih obat hanya 2 macam. Hanya obat tensi 2 dan obat gula 2. Karena ibu sebetulnya tensinya nggak jelek-jelek amat lah. Karena tensi cenderung normal. Yang bermasalah itu ibu lebih ke gula. Itu pun obat tensi akhirnya di stop karena tensinya ibu normal terus. Kalau diteruskan obat tensinya bisa-bisa tensinya drop. Jadi ibu lepas obat tensi, ibu hanya makan obat gula. Gulanya pun akhirnya juga cenderung turun, semua di bawah hampir selalu di bawah 200. Rata-rata 180, kadang-kadang malah mencapai 140, 150. Pergerakannya pun juga sudah mulai membaik. Ibu sudah bisa jalan, kakinya ibu sudah mulai bisa bergerak, tangannya ibu sudah mulai bisa digerakkan. Bahkan waktu kontrol tanggal 19 kemarin, hari Senin, dokter sarafnya melihat ibu, coba Bu digerakin kakinya, coba Bu digerakin tangannya. Bagus Bu, bulan depan ibu kontrol, masuk ke ruangan saya, ibu sudah harus pakai tongkat. Ibu di-challenge seperti itu. Dan kemudian ibu boleh melanjutkan lagi fisioterapinya. Hari Rabu tanggal 22, tanggal 21 ya. Hari Rabu tanggal 21. Malamnya ibu bilang saya pengen makan mie goreng. Saya pikir, oh oke, bolehlah ibu sesekali makan mie goreng. Karena selama ini ibu tuh
nggak pernah makan enak selama ibu sakit. Ibu makanan itu cuma makanan yang nasi merah dengan sayur di blender. Nah itu ibu kayaknya benci banget sama makanan-makanan seperti itu gitu. Karena ibu tuh kan senangnya makanan enak, misalnya martabak, KFC, kayak gitu-gituan lah. Nah ibu hari itu pengen makan mie goreng, saya pikir oke deh, sesekali lah ibu dikasih, siapa tahu kalau memang ibu makan itu nggak ada masalah, mungkin besok bisa ibu udah nggak usah makan blenderan lagi gitu. Dan malam itu ibu makan mie goreng, ibu mau makan sendiri. Kemarin-kemarin ibu nggak pernah mau makan sendiri, ibu selalu harus disuapi. Karena ibu pada dasarnya tidak terlalu suka dengan makanannya. Ibu kalau pagi itu sarapan buah, terus siang makan makanan yang blenderan, disuapi sama suster, itu pun pakai jurus bujuk rayu, baru habis makanannya. Nah kalau malam makan makanan blenderan plus debat sama saya sama Dek Rika. Karena ibu pasti nggak mau makan, atau kalau makan ya paling cuma 9 sendok tuh udah maksimal gitu loh. Tapi malam itu ibu makan banyak, ibu mau makan sendiri, makan pakai garpu, ibu makannya banyak, ibu makannya lahap. Mungkin itu juga sekaligus makan terenak buat ibu, dan sekaligus makan yang terakhir. Itu selesai makan 8:30, jam 9:30 malam, ibu dari kamar manggil saya, mas, saya nggak langsung masuk gitu loh. Habis itu saya dengar suara duk jatuh, saya langsung masuk kamar, saya lihat ibu udah jatuh, udah kebentur lantai. Sebetulnya itu bukan jatuh pertama kali ibu gitu loh. Saya naikin lagi ibu, saya baringkan kembali. Terus nggak lama kemudian ibu bilang minta obat sakit kepala. Sama Dek Rika dikasih obat Asmed. Terus habis itu ibu muntah. Ibu muntah, tapi muntahnya itu seperti muntah yang ditahan gitu, muntah yang seperti tidak keluar, ya hanya keluar sedikit. Dan ibu seperti kehilangan kesadaran, ibu ditepuk-tepuk, diajak bicara, dipanggil-panggil, udah nggak respon. Saya lihat wah ini ibu, ini udah nggak bener nih, saya bawa ke rumah sakit, ke IGD. Saya bawa ke IGD Rumah Sakit Advent, tempat ibu punya riwayat dirawat di sana. Di sana IGD-nya penuh, akhirnya saya bawa ke IGD Rumah Sakit Sentosa. Di sana ibu di CT scan dan ibu ada perdarahan di dalam, perdarahan yang lumayan besar katanya. Yang sepertinya kalau dokter pada saat itu memilih ibu harus dioperasi. Tapi tetap kembali diserahkan kepada kami apakah mau dioperasi atau tidak. Tapi saya rundingan sama Derika, ya sudah ibu dioperasi saja. Tapi dokter bilang ya kita lihat dulu kondisinya ibu apakah memungkinkan untuk dioperasi. Karena pada saat itu kesadaran ibu itu kalau diukur harusnya kalau orang yang normal itu tingkat kesadarannya angkanya 5, kalau diukur dengan angka itu angkanya 15. Ibu pada waktu itu angkanya hanya 6. Terus akhirnya ya itu kira-kira jam 2 pagi. Akhirnya saya nginep di rumah sakit karena rumah sakit bilang harus ada paling tidak ada yang nungguin untuk diinformasikan lebih lanjut. Jam 7:30 saya dipanggil, dibilang angka kesadaran ibu menjadi 2E. Dokter bilang kematian itu tidak hanya masalah denyut jantung yang berhenti, tapi juga kematian batang otak. Dan ibu
analisis waktu itu menuju kematian batang otak. Jam 9 pagi, kira-kira jam 9 pagi saya dipanggil lagi sama dokter. Saya diperlihatkan, ibu matanya dibuka, di center, ibu udah nggak respon. Bola matanya disentuh dengan tisu, juga tidak respon. Dokter kasih tindakan terakhir, coba dirangsang dengan obat namanya kalau nggak salah SA. Dirangsang dengan itu, dilihat kalau tensinya naik artinya ada reaksi, kalau tidak ya artinya memang sudah dinyatakan secara medis dinyatakan meninggal. Dan akhirnya emang ibu pergi meninggalkan kita semua. Yang saya sebetulnya masih menjadi gelisah dan menjadi kegelisahan saya sampai sekarang adalah ibu sampai saat terakhirnya belum menerima sakramen tobat dan sakramen perminyakan. Waktu ibu nggak sadar, saya sebetulnya sudah minta segera diberi sakramen perminyakan. Tapi pastor waktu datang melihat ibu tidak sadar, pastor bilang sakramen perminyakan itu hanya untuk pasien yang hanya untuk penerima yang sadar, yang bisa merespon, bisa menjawab, dan kalau nggak sadar ya sakramen perminyakannya nggak jalan gitu loh. Ya itu yang masih menjadi kegelisahan saya nggak tahu apakah ya karena sakramen tobat, sakramen perminyakan itu adalah penghapusan dosa, apapun dosa kita dalam keyakinan kita itu adalah penghapusan dosa dan itu layak untuk masuk ke surga, masuk kerajaan Allah dalam keadaan suci. Tapi pastor waktu itu menghibur, mengatakan, tapi kan ibu selama sakit, ibu selalu menerima komuni. Itu sudah cukup untuk ibu bersatu dengan Kristus. Itu saja sharing saya tentang ibu. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita berpaling kepada Tuhan dan penyelamat kita, penuh harapan akan belas kasihan-Nya. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengannya.
kita mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus, yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi. Maut tidak menguasainya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur nomor halaman 106. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang penguasa dunia akan dilemparkan keluar, dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi ia tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita mengadakan misa requiem bagi seseorang yang telah Tuhan panggil, sesungguhnya kita tidak merayakan kematian, tidak. Yang kita rayakan adalah kehidupan. Kita rayakan kehidupan baru dari Ibu Sukrisno yang telah dipanggil Tuhan pada malam hari ini. Kita rayakan hari kelahiran barunya dalam sukacita abadi bersama Bapa di surga. Kita rayakan kemenangannya, pertandingannya di dunia ini, dan kini Dia telah mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa berkata bahwa Ibu Sukrisno telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini dan kemudian mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota sukacita abadi. Karena di dalam hidupnya sendiri, selain dia mengimani siapakah Yesus yang adalah Sang Kebangkitan dan Kehidupan, dia pun terus-menerus mencoba untuk mempraktekkan, untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yesus yang dia imani. Dengan jatuh dan bangun, tapi terus-menerus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Allah maupun bagi sesama. Maka ketika pertandingan di dunia ini telah berakhir, mahkota kehidupan, mahkota sukacita beliau dapatkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita memang tidak pernah tahu kapan kita mengakhiri pertandingan di dunia ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menutup buku kehidupan kita di dunia ini. Tidak akan pernah tahu. Kehidupan kita, buku kehidupan kita bisa tebal, bisa tipis. Tapi bagi Tuhan tidak tergantung dari tebal dan tipisnya. Tapi bagaimana isinya, isi dari buku kehidupan itu, isi dari kualitas kehidupan yang telah dilalui oleh seseorang. Ibu Sukrisno telah mencoba untuk mengisi buku kehidupannya dengan hidup yang berkualitas, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mencoba terus-menerus menghidupi pembaptisan yang telah dia terima di dalam kehidupan setiap hari. Dia mencoba seperti Tuhan yang selalu ramah menyapa manusia setiap hari. Beliau pun mencoba untuk terus-menerus menyapa seperti yang dikatakan oleh putranya tadi, menyapa siapapun disapa, termasuk di dalam angkot. Bayangkan,
Saya sendiri belum tentu bisa seperti itu. Saya membayangkan Ibu Sukrisno adalah orang yang ramah, karena beliau bisa menyapa orang yang tidak dikenal. Pasti orang yang ramah. Orang yang ramah adalah orang yang terus-menerus mau menyebarkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang ramah adalah orang yang mau menemani orang-orang lain, mau membawa sukacita, membawa kegembiraan. Orang ramah adalah orang yang disukai oleh Tuhan sendiri. Dan apa yang kemudian Ibu Sukrisno lakukan, keramahan itu juga dia tunjukkan sekali lagi kepada banyak orang, kepada orang-orang yang beliau jumpai. Saudara-saudari yang terkasih, keramahannya itu juga dia hadirkan di dalam mimbar, di dalam sabda Tuhan yang beliau bacakan ketika perayaan Ekaristi, ketika bertugas menjadi seorang lektor. Sabda Tuhan yang muncul, yang keluar dari mulutnya, membawa keramahan Tuhan di dalam hati para pendengar, di dalam hati umat beriman. Sabda Tuhan yang dibacakan membawa sukacita, membawa kegembiraan. Itulah Ibu Sukrisno yang kita kenang di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Beliau telah berjuang sekali lagi, telah memenangkan pertandingan. Walaupun tadi putranya gamang karena sang ibu belum mendapatkan sakramen tobat, belum mendapatkan sakramen perminyakan. Tapi kalau kita melihat buku kehidupannya, sakramen Ekaristi yang beliau terima, saya yakin sukacita, kebahagiaan kekal telah beliau terima. Karena Yesus sendiri bersabda di dalam Yohanes 6, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan kubuang, tapi dia akan kubangkitkan. Ibu Sukrisno telah menyantap tubuh Kristus yang menjadi sumber kekuatan iman di dalam kehidupannya. Maka sukacita abadi pasti beliau terima. Dan di dalam perayaan Ekaristi ini pun sebagai doa yang tertinggi, puncak dari segala doa yang kita lantunkan pada malam hari ini juga sama, membawa jiwa Ibu Sukrisno ke hadapan Tuhan, membawa sukacita abadi. Di dalam beberapa kisah para santo zaman dahulu, pernah dikisahkan, saya lupa siapa nama santonya. Ketika di dalam perayaan Ekaristi, ada seorang santo yang melihat adiknya yang telah meninggal datang di dalam misa. Dia mendapatkan vision, penampakan dengan pakaian pakaian hitam. Kemudian kakaknya itu, seorang imam, tiba-tiba menyadari dia belum mendoakan adiknya. Dia belum mempersembahkan misa untuk adiknya. Maka kemudian dia secara khusus mempersembahkan misa seperti yang kita lakukan pada malam hari ini untuk keselamatan kekal adiknya. Dan apa yang terjadi di dalam vision yang diceritakannya itu? Adiknya kini masuk dalam gereja bukan dengan pakaian hitam, tapi pakaian putih, penuh dengan cahaya cemerlang. Seolah-olah dia berkata, terima kasih Kak, karena saya boleh bahagia. Maka perayaan Ekaristi yang kita lakukan pada malam hari ini pun benar-benar mengantar jiwa Ibu Sukrisno menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Memang kadang-kadang
Bagi yang ditinggalkan yang ada adalah duka cita, kesedihan. Bagi yang meninggalkan yang ada adalah sukacita dan kegembiraan. Itulah kehidupan. Tapi karena kita tahu beliau bersukacita, maka keluarga yang ditinggalkan pun diajak untuk bersukacita, merayakan kehidupan baru. Mari saudara-saudari, kita pun merayakan kehidupan Ibu Sukrisno dalam keabadian bersama Bapa di surga. Kita rayakan pula kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa diisi dengan segala kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa meneladan Ibu Sukrisno lewat keramah tamahan yang beliau selalu lakukan. Mudah-mudahan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari, cahaya dan kehidupan kita temui pada Allah, sebab Ia tidak mau satu manusia pun hilang, tetapi supaya ia hidup dan bahagia. Maka kita berdoa dengan penuh harapan. Semoga Ibu Florentina Maria Goretti Susilowati, sesudah kehidupannya di dunia ini, kini bebas dari segala kecemasan, tinggal di dalam kedamaian Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan bermurah hati terhadap semua kekurangannya, karena Yesus Kristus yang telah menebus kita semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga segala kebaikan yang Ia lakukan di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang Ia tinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang dekat dengan Ibu Florentina Maria Goretti Susilowati mendapat penghiburan pada Allah yang mengelilingi setiap manusia dengan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan tidak mengizinkan kepercayaan kita tergoyah karena peristiwa yang menyedihkan ini. Sebaliknya, semoga kita makin menaruh harapan kita pada Bapa yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan pula Ibu Rini yang saat ini terbaring, telah dipanggil Tuhan di ruang B. Kiranya Ibu Rini pun mengalami sukacita abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Allah yang Maha-Rahim, kami datang kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu demi Kristus pengantara kami. Kita nyanyikan lagu persembahan halaman 112 nomor 16. 112 nomor 16. Terimalah Tuhan kurbanku yang kupersembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan korban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku, segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Putramu telah memberikannya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu, Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno, dan selamatkanlah dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan dan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan bagi orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Florentina Maria Goretti Endang Susilowati, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kita nyanyikan lagu Komuni, halaman 109 nomor 13. Halaman 109 nomor 13. Tuhan Allah gembalaku, ku tak kekurangan, dibimbingnya ke rumputan, ke air yang tenang, dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya, meniti jalan yang benar di dalam namanya. Pun pada jalan yang gelap, tidaklah ku gentar, sebab Engkau penjagaku, bersamaku selalu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat sakramen yang telah kami sambut. Semoga korban ini menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga batin baru. Semoga Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Saya undang keluarga untuk berada di sekitar Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati dan tabah kita akan memberikan penghormatan kepada Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati Sukrisno. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu halaman 122 nomor 35. 122 nomor 35. Kini saudara kita menghadap pada Bapa, Allah Penciptanya,
Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam Misa Requiem untuk Ibu Florentina Maria Goretti Endang Susilowati. Doa-doa kita bukan hanya mengiringi Ibu Florentina, tapi juga memberikan kekuatan, peneguhan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, mari kita semua saling mendukung, saling meneguhkan, saling menghibur satu sama lain. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Lagu penutup halaman 123 nomor 38. 123 nomor 38. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada telah difirmankan. Tuhan jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pihak keluarga, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Khususnya ini teman saya kecil ini, Pak Hadi. Sama-sama dulu di seminari kita ya, tapi akhirnya nggak jadi. Organis, sama-sama kita menjadi organis di gereja. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan riwayat singkat mengenai bagaimana Ibu Grace itu berperan dalam keluarganya. Saat ini kami ingin memperkenalkan secara utuh siapakah sebetulnya Ibu Grace dengan keluarganya ini. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini ada dalam kitab Pengkhotbah bab 3. Setiap kehidupan pasti melewati tahapan-tahapan. Tahap masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kita sering sebut dengan senior, lansia. Tiap tahapan mengalami masa suksesnya masing-masing. Karena itulah tidak adalah yang sia-sia. Karena hidup kita bukanlah suatu ancaman. Pada usia senior ini, kita bangga ketika anak-anak kita sukses
dan kita sendiri sehat dan tetap bermakna. Ibu Grace sudah melaksanakan tahapan-tahapan hidupnya dengan sukses. Beliau sudah menjadi pemenang. Beliau sudah melakukan pertandingan itu, membesarkan dan mendidik ketiga putra-putrinya. Setelah 10 tahun, beliau harus merawat Pak Kris dan harus lanjut mendidik ketiga putra-putrinya sebagai single parent. Ibu Grace pulang ke rumah Bapak. Perjalanan yang cukup panjang mempertahankan keutuhan keluarganya, membutuhkan energi dan pengorbanan. Saya baru mengenal Ibu Grace pada tahun 2013 ketika beliau datang melamar anak saya yang pertama. Dari saat itulah kami mulai akrab dan saling mengenal satu sama lain. Rumah kami dengan rumah Ibu Grace cukup jauh. Kami di selatan, Ibu Grace di utara. Karena itu pertemuan kami hanya pada saat-saat ada event penting, misalnya ulang tahun, Paskah, Natal, atau acara-acara khusus keluarga. Tapi saya sangat mengenal beliau sebagai seorang wanita yang tangguh, tegar, dan ramah. Tidak pernah mendengar keluhannya, dan terbuka dengan ketiga putra-putrinya, juga mantunya, yaitu anak saya. Dan anak saya selalu menceritakan hal-hal yang positif. Padahal banyak terjadi, banyak mantu itu ngerasani mertuanya. Ya, tapi anak saya selalu mengatakan, Ibu Grace luar biasa. Ya. Ada kasih setia dan rasa sayang pada semuanya, termasuk pada binatang-binatang piaraannya, kucing-kucing yang tidak terhitung banyaknya, dan anjingnya, kucing-kucing yang terlantar dipeliharanya. Ketegaran dan daya juangnya sedikit demi sedikit tergerus oleh usia dan kesehatannya. Puncaknya adalah ketika harus mengalami stroke. Dari sinilah Mas Aji dan Dek Rika menghadapi tantangan dan tanggung jawab sebagai anak yang mendampingi ibunya sehari-hari. Doni, putra yang kedua, yang tinggal di Jakarta, hanya bisa memberi semangat dan bantuan moral dan sedikit finansialnya. Mereka telah merawat dan menjaga Ibu Grace luar biasa. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Rabu malam Ibu Grace terjatuh dan ada pendarahan di otaknya karena benturan yang cukup keras. Ibu Grace mengeluh hanya 1 kali, pusing dan minta obat pusing. Setelah itu kesadaran menurun, bahkan tidak sadarkan diri. Langsung dibawa ke rumah sakit Advent, tapi karena ICU penuh dan dirujuk ke rumah sakit Santosa. Pagi harinya kami dikabari dan saya minta pada Mas Aji panggil pastor untuk pengurapan orang sakit. Sesampai di rumah sakit sudah ada Romo Maman. Dan kami berlima berdoa saja sebab kondisi ibu sudah tiada. Romo Maman memberikan semangat bagi kami. Ikhlaskanlah melepas ibu menuju rumah Bapak. Ibu Grace pasti bahagia dan sukacita karena kepergiannya diantar oleh gembalanya, Romo Maman. Terima kasih Romo Maman. Itulah yang terjadi pada akhir-akhir Ibu Grace. Dikatakan tadi bukan duka cita tapi sukacita. Ibu Grace sudah mengalami sukacita karena bisa melihat putra-putrinya, bahkan diantar sendiri oleh gembalanya, Romo Maman. Sekali lagi terima kasih Romo Maman. Romo Hendra tolong sampaikan itu kepada Romo Maman. Baiklah, saatnya saya ingin memperlihatkan seberapa sih keluarga Ibu Grace itu. Maka saya panggil ketiga putra-putrinya. Mas Doni, monggo. Mbak Rika, Mas Haji, silakan. Nah, Mas Doni jangan lupa anak saya dibawa juga. Baik, silakan berdiri. Ya. Berdiri. Nah, mungkin Mas Doni bisa memanggil juga ada saudara katanya dari Jakarta yang pada hadir. Ini keluarga Ibu Grace, ya, putra pertama, kedua, ketiga, ini anak saya yang pertama. Ya. Nah, suatu pertemuan keluarga yang harmonis. Karena
keluarga Ibu Kres itu dhuwur-dhuwur, tinggi, besar, ya, besar itu. Sedangkan keluarga kami Mini Cooper, kecil-kecil, ya. Sedangkan ini Pajero, Bude, harmonis sekali. Ya, jadi kami bersama, saya persilahkan ibu saya, pasangan saya. Silakan ke depan. Ibu Endang. Nah, tadi juga ada Endangnya. Ya, jadi sama-sama Ibu Susilawati ada Endang. Tapi Ibu Kres itu nggak suka dipanggil Endang. Karena sudah ada Endang ini. Ya, jadi jangan panggil saya Endang. Padahal Endang itu tuh enak dipandang. Ya. Coba dilihat, enak. Ya. Tapi juga kadang-kadang enak ditendang. Jangan. Ya, yang terjadi. Baik, ini keluarga inti kami. Kami masih ada anak kedua, kami belum tidak bisa hadir. Juga anaknya Doni, cucu, sayang sekali karena dia kondisinya kurang baik. Jadi kami tidak berani untuk bawa kemari. Ya, jadi itulah kami selalu berkumpul bersama. Ya. Nah, saya ingin juga mungkin Mas Doni bisa memperkenalkan saudara yang hadir dari Jakarta. Monggo, Mas Doni. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, pada kesempatan yang indah ini, mungkin secara cepat aja ya, kami ingin memperkenalkan keluarga dari kami. Mungkin saya melihatnya mungkin dari keluarga ibu ya, dari keluarga ibu dulu yang hadir, mungkin Mas Tony dan Bude Nuk, mungkin boleh tolong berdiri saja Bu. Ya. Oh, ke depan Bu Denu, nggih. Nggih. Jadi Bu Denu ini adalah kakak dari kakak ipar dari ibu yang saudara yang ketiga. Yang ketiga. Kebetulan suami Ibu Budeno, yaitu kami panggilnya Pak Deprobo, baru berpulang di hari Minggu yang lalu. Oke, kemudian selain Budeno ada lagi Bu Desri, juga dari Jakarta. Mohon kesediaannya untuk ke depan. Bu Desri ini adalah kakak langsung dari ibu, kakak kelima lebih tepatnya. Dan suaminya adalah, kami panggilnya Pak Depono. Monggo, silakan. Oke, Pak Des, monggo sebelah sini. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Oke, kemudian kita berlanjut ke sepupu ya. Hah? Oh iya, sorry. Sebelum ke sepupu, kita ke keluarga dari Bapak sekarang, dari almarhum Bapak. Saya melihat ada siapa ini ya? Dari Tante Is mungkin. Tante Is. Ya. Tante Is mungkin dipanggil. Ya, mungkin apa gimana ke depan juga ya. Tante Es mungkin boleh tolong ke depan Tante Es. Oke, kemudian Tante Es ini adalah adiknya Bapak yang ke-6. Kemudian ada lagi supaya cepat. Ya. Oke, kemudian dengan suaminya Om Heri, kemudian supaya cepat aja ya. Kemudian ada Tante Sri, ini adalah adik Bapak yang ke-6 ya. Kemudian selanjutnya mungkin berdiri aja kali ya biar ini ya. Kemudian ada Om Bagio. Om Bagio adik bungsu dari Bapak. Dan istrinya Tante Reti. Oke, baik.
saya rasa sudah cukup ya, mungkin dari Om dan Tante dan Pak Bude ya. Oke, kemudian cukup kali ya. Masih banyak sebetulnya yang lain, yang kecil-kecil, yang ini ya, nggak cukup ini ya. Nah, tapi kami juga tidak mau perlu kenal juga yang kalau tadi Mini Cooper, Link, Andrew, Tanda titik. Ya, ini mewakili, mungkin yang lain masih banyak. Ya, kita lihat ini kan kecil-kecil ya, beda dengan keluarganya Ibu Grace ya. Ya, begitulah kira-kira ini bagaimana perjalanan Ibu Grace itu luar biasa. Seperti apa yang disampaikan oleh Romo Hendra tadi, perjuangan dalam pertandingan besar dan telah memenangkan. Now Ibu Grace is the winner, pemenang. Siapa yang akan menyusul menjadi pemenang? Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini untuk besok, tanggal 24 September, hari Sabtu, jam 9 akan dilakukan keberangkatan ke krematorium Cikadut jam 10. Kemudian hari Senin tanggal 26 jam 9 di Gereja Katolik Santo Laurentius, Jalan Sukajadi nomor 223. Itu ada ibadat pemberkatan abu jenazah. Mungkin demikian informasi misa hari ini telah selesai. Berhubung akan ada misa berikutnya, yang akan tetap di sini boleh bergeser supaya tempat ini juga bisa digunakan untuk misa berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keikutsertaan dalam misa ini.